Kenapa Tuhan nggak mampetin aja sampai akhirnya saya misalnya frustrasi, lalu kemudian nggak make atau apa. Kok saya doa malah dapat. Setelah dapat itu loh, saya dalam hati tuh, aduh, puji Tuhan. Gitu. Gambaran domba itu sudah cukup merepresentasikan kita lemah, ya suka tersesat, ya sukanya cari-cari rumput orang lain kemana-mana. Ya domba ya memang begitu. Maka domba hanya bisa hidup kalau bergantung pada sang gembala. Kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Dengan adanya natur dosa itu sulit untuk manusia memahami kehendak Tuhan. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Joy Manik, saya itu kadang-kadang banyak bertanya ya. Kok kenapa ya? Dalam pandangan saya sih orang baik gitu ya. Tapi kok hidupnya sial gitu. Ya. Kemudian ujung-ujungnya kalau saya nanya ke pendeta gitu, ya sudah kehendak Tuhan gitu. Wah ini apa kehendak Tuhan gitu? Kok sejahat itu ya Tuhan? Iya. Gimana nih Pak Joy? Iya memang. Jadi kalau ngomong bicara tentang kehendak Tuhan tuh biasanya mungkin ada beberapa tipe ya model orang, kita ngomong Kristen lah ya, Kristen. Walaupun secara umum juga mungkin memahaminya sama ya. Jadi yang pertama itu ada orang yang rasionalistik. Jadi mencoba untuk memahami kehendak Tuhan itu dengan akal rasionya. Jadi begitu dia masuk dalam wilayah yang tidak bisa dia pahami, itu ada dua pilihan. Dia mau abai, ignoring, atau dia jadi skeptik. Skeptik itu jadi meragukan semuanya. Yang kedua adalah tipe orang yang mungkin penekanannya mistik ya. Jadi saya bahasakan gitulah ya, mistik ya. Jadi mistikisme ya, pengajaran yang menekankan mistik. Biasanya mungkin juga kita kenalnya spiritisme. Jadi orang-orang tertentu yang justru mengabaikan rasio, ya lalu kemudian menekankan hal-hal yang sifatnya supranatural. Itu macam-macam lah. Kalau bisa bicaranya yang lebih umum mungkin kayak orang yang nggak tahu ya Kristen atau non Kristen ya suka kartu tarot misalnya, atau datang ke orang pintar, ke dukun, paranormal dan seterusnya. Nah kadang-kadang orang Kristen juga begitu tuh. Ya dalam tanda kutip mungkin menempatkan pendeta atau hamba Tuhan tuh jadi seperti dalam konteks itu tuh. Jadi sering datang nanya, Pak, ini ada bisnis Pak misalnya, ini pilihannya A dan B, kira-kira apa? Terus pendetanya tutup mata, sebentar saya tanya Roh Kudus, gitu ya, kurang lebih ya. Lalu dia bilang, dia ya pokoknya ngomong sesuatu lah, itu mistik ya, mistik. Lalu tipe yang ketiga itu adalah orang yang tadi saya sempat sebut di atas, yaitu orang yang skeptik, yang ngomong udah deh nggak usah bahas lah. Ya. Jadi lebih kepada kalau bahasanya itu sudah takdir lah ya, tadi yang Ko Gideon sempat sebut di awal, sudah itu kan kita nggak usah tanya ya. Iya. Nah kalau pertanyaannya lebih spesifik kasus, nah ini menarik nih, kenapa orang baik lalu kemudian sepertinya dalam tanda kutip ya hidupnya kok sial gitu ya. Mungkin yang pertama perlu dipahami ya, Alkitab ngomong nggak ada yang baik sih. Di bawah kolong langit itu tidak ada satu orang manusia pun yang baik dalam tanda kutip ya, mungkin dalam tataran relasi sosial of course ya, kita misalnya lihat tetangga kita ya, begitu ada yang kedukaan dia nggak kenal, bukan saudara, terus dia ngambil action dan seterusnya, kita mungkin melihat itu baik. Tapi dalam perspektifnya Tuhan ya rasanya tidak ada satu orang pun yang baik ya. Tidak ada yang benar, tidak ada orang yang cari Tuhan. Malah Roma pasal 1 bilang begitu, menciptakan sesuatu ilah dalam hati mereka ya. Kita ngomong biasanya idol ya, idolatry ya. Dan bahkan beberapa ya kita nggak ngomong agama lain lah ya, tapi ada pengajaran-pengajaran yang menekankan ya yuk kalau misalnya mau ketemu Tuhan ya harus jadi suci, kudus ya, betul. Baik gitu ya, ya melakukan banyak amal dan seterusnya lah ya supaya bisa ketemu dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi kan pertanyaannya, indikator baik itu apa gitu, standarnya baik itu apa? Kalau kembali kepada Tuhan secara umum ya, general ya, Tuhan itu kan Allah yang maha kudus ya. Jadi kalau maha kudus berarti tidak bisa bertemu dengan satu pribadi atau entitas apapun yang ada dosanya, sekecil apapun. Nah pertanyaannya apakah ada orang? Ya. Nah kalau kembali kepada pertanyaan Ko Gideon tadi, ada nih tapi orang baik dalam tataran relasi sosial ya, ya horizontal ya. Saya lihat manusia, saya lihat oh ada ini ya, ada orang baik. Kok sial gitu ya, kok ya sama seperti waktu papa saya meninggal juga ya. Saya berpikir kok ada kokonya papa saya itu hidupnya kok lebih nggak baik gitu ya. Dari sejak SMA saya dengar dari keluarga, tapi kok sudah sakit, sudah apa nggak meninggal.
Nah papa saya ini baik, ya ngerokok enggak, ya main perempuan enggak, bahkan sebaliknya justru bangun gereja atau apa gitu ikut terlibat dan seterusnya, meninggalnya cepat. Tapi katanya gitu sih Pak, orang baik tuh cepat dipanggil Tuhan katanya. Jadi jangan baik-baik ya. Kalau mau panjang umur. Tapi waktu itu tapi sempat menanyakan gitu ya. Betul, banyak anak muda juga hari ini juga berpikir demikian gitu. Hidup tuh nggak usah terlalu suci, terlalu nggak usah lah. Hidup tuh biasa-biasa saja. Nah ini justru jadi kayak jebakan Batman sebenarnya kok gitu. Yeah. Jebakan Batman-nya akhirnya kita hanya menempatkan hasil akhir tanpa melihat prosesnya. Makanya saya juga pernah ketemu tuh satu orang opa ya, saya ngomongnya udah 70 tahun ya, waktu saya khotbah lalu menyinggung tentang rokok misalnya. Itu merokok, jangan merokok, tubuh kita bait Allah dan seterusnya ya. Selesai dia datang, terus dia komplain. Jawabannya begitu. Nak nggak tahu ya, saya ini dari SMP merokok. Saya sekarang umurnya 70 tahun lebih. Hari ini saya sehat-sehat. You nggak tahu teman saya, nggak pernah merokok katanya. Yeah. Umur 50 meninggal dunia. Kan akhirnya jadi sebuah kesimpulan, kalau gitu ngerokok nggak ngerokok ya sama saja gitu loh. Ini bahayanya ya. Ya betul. Ini bahayanya kalau kemudian kita sampai pada kesimpulan itu loh. Nggak usah baik-baik lah. Toh yang nggak baik juga tetap panjang umur gitu ya kan. Tapi yang baik malah toh ya sial gitu kan. Ini bahayanya sampai ditarik ke sana gitu loh. Nah, jadi artinya pengertian baik ini tidak ada yang baik karena memang kita ini sejatinya ada benih dosa gitu sebetulnya. Betul. Karena sejak Adam dan Hawa ini dalam kapasitas kita bicaranya, karena gini, saya tahu mungkin pendengar kita ya, mungkin punya background teologi atau keyakinan atau apapun lah ya, kan bermacam-macam ya. Tapi kita kan harus samakan dulu premisnya, ini bahasanya agak ini ya, samakan dulu tempat berpijaknya. Karena kalau enggak, ya kita akan kesulitan. Kita ngomong apapun nanti pendengarnya juga merasa nggak gitu kok, nggak gitu. Nah tadi aku gini bener tuh. Jadi kalau kita ngomong tentang manusia yang berdosa, maksudnya gimana manusia berdosa? Nah banyak jebakannya gini. Ada orang ngomong kita disebut manusia berdosa tuh karena kita sudah lakukan sesuatu dosa. Makanya selalu ada orang ngomong kalau bayi belum melakukan dosa, maka bayi suci dan kudus. Nah dalam pemahaman kita nggak begitu. Kenapa? Karena ada yang kita tahu kan ya, ini juga agak-agak sedikit apa ya, ya agak dalam sih. Cuma kan ada orang yang bicara tentang dosa keturunan, ya ada orang yang bicara tentang apa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa dan seterusnya. Maka di dalam realm ya, satu bidang Adam dan Hawa, manusia semuanya itu jatuh dalam dosa di sana. Tapi sekali lagi kalau kita mau bicara hari ini, mungkin kita harus pastikan bahwa manusia berdosa itu bukan karena dia sudah melakukan tindakannya, tapi karena statusnya adalah hamba dosa. Ini mungkin bedanya adalah contoh ya sederhana ya, misalnya ada orang yang sudah terima Tuhan. Begitu terima Tuhan Yesus, berarti dia panggil Tuhan itu Bapa. Berarti relasinya Bapa dan anak. Nah ini kan sebaliknya ya, counternya. Kalau anak setelah dia manggil Bapa, kan itu status ya. Jadi ada Bapa, ada anak. Nah pertanyaannya, anak bisa bikin salah nggak? Ya bisa. Ya, tentu saja bisa. Nah pertanyaannya, waktu anak bikin salah, status dia sebagai anak berubah nggak? Enggak. Ya enggak. Nah itu sama. Jadi status itu tidak berubah pada waktu kita sudah terima Tuhan. Pelanggaran kelakuan kita itu tidak mempengaruhi status kita. Jadi kita tetap panggil dia Bapa, kita anak. Nah sebaliknya juga begitu. Sebelum kita jadi anak Tuhan, kita hamba dosa. Nah waktu kita hamba dosa ya berarti ya kita dalam bidang daerah yang di sini. Jadi tidak bisa tidak berdosa manusia yang belum kenal Tuhan gitu loh. Jadi itu starting pointnya. Jadi kita ngerti nih, oh iya ya berarti kalau gitu dosa itu bukan ditentukan dari berapa banyak dosa yang kamu lakukan, bukan itu. Bahkan Alkitab mengatakan berkali-kali Yesus berkata dalam hati kan, hati kita tuh licik. Nabi-nabi berkali-kali juga berkhotbah tentang hati. Jadi belum eksekusi pun di hati kita sudah abai. Bahkan, semudah itu ya kita bikin dosa ya. Betul sekali. Jadi kalau kita ngomong tentang hati ya jadi pabrik berhala kan, terus menghasilkan sesuatu yang kita anggap itu adalah Tuhan, quote in quotes ya. Entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu hobi dan lain sebagainya. Kecenderungan kita tuh di sana. Jadi kalau kita sekarang ngomong tentang kehendak Tuhan gitu ya, kehendak Tuhan. Ya rasanya sulit ya kalau ngomong harusnya orang ini misalnya hidupnya lebih baik, harusnya diberkati, harusnya dalam konteks kehendak Tuhan ya. Kalau dikaitkan dengan
perbuatan kita gitu. Ya nggak bisa ya. Ya misalnya ini aqua gitu ya, ini aqua gitu. Ini 250 ml katakanlah gitu ya. Bisa diminum, baiknya 250 ml. Tapi misalnya kena tetes racun tikus, 0,01 mili kok, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Iya. Saya nggak berani minum. Betul sekali, exactly. Betul. Saya nggak mau minum. Iya, karena teorinya pasti saya akan mati. Yang banyak ya akhirnya jadi terkontaminasi. Betul. Bukan yang banyak yang baik membuat yang jelek jadi baik, enggak. Iya. Yang kecil yang sedikit itu yang merusak semua yang baik. Nah pertanyaannya sekarang hari ini kan sederhana. Pak, saya nggak merampok ya, saya nggak korupsi, saya nggak berzina, saya nggak maaf ya, prostitusi dan lain sebagainya. Tapi maaf, mungkin dalam hati kita ada sesuatu hal yang 0,0 sekian. Nah semua perbuatan baik kita di hadapan Tuhan jadi rusak, nggak ada artinya. Ya. Jadi kalau diperhadapkan dengan Tuhan ya, rasanya tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan saya lebih baik dari orang lain ya. Cuma beda kesempatan, beda peluang kan ya, mungkin Ko Gideon sempat tahu ya, saya juga background kan pecandu narkoba kan. Jadi dalam background itu saya sadar ya, apakah ada orang yang harus sungguh-sungguh bertobat makan narkoba dulu baru bertobatnya sungguh-sungguh, kan nggak begitu. Karena esensinya bukan di tindakan, esensinya di hati. Orang ada yang mau melakukan itu, cuma mungkin kesempatannya komunitasnya ya nggak tereksekusi, tapi apakah ada keinginan? Ya ada. Ya. Jadi masalahnya itu di hati, bukan di dalam tindakan. Nah repotnya kita dalam relasi sosial menilainya yang kelihatan dari tindakan itu tadi. Orang ini baik, orang ini kalau ada yang kesulitan selalu bantu, tapi kan yang kelihatan. Kebaikan kan nggak bisa dinilai dengan apa yang kelihatan. Nah, sikap hati seperti apa? Saya nolong Ko Gideon misalnya ya, saya nolong misalnya. Tapi kan Ko Gideon nggak tahu sikap hati saya. Mungkin dalam hati kecil saya seperti investasi, mungkin. Bisa jadi loh, ada orang nolong siapa tahu suatu kali, siapa tahu. Bukan cuma itu loh kok, ada pengajaran yang mengatakan kalau kamu baik, kamu bisa ke surga. Nah pertanyaannya sederhana, saya baik sama orang, si A, si B, si C, saya ikhlas dan tulus nggak nolong dia? Atau semata-mata supaya nanti waktu saya mati, saya bisa masuk ke dalam surga. Jadi tanpa sadar kita menempatkan orang lain jadi anak tangga. Untuk mencapai sesuatu kepentingan yang kita ya, yang kita inginkan. Ya. Jadi artinya dengan adanya natur dosa itu sulit untuk manusia memahami kehendak Tuhan. Ya of course sih. Ya rasanya bukan cuma sulit ya, tapi hampir pasti mustahil sih. Mustahil sih. Makanya di dalam iman Kristen itu bukan kita yang mencari Tuhan kan sebenarnya, Tuhan yang mencari kita. Maka Tuhan itu menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kehendaknya. Karena manusia pada dasarnya ketika dia masih hidup dalam dosa, yang dia pikirkan bukan kehendak Tuhan, ya kehendak dirinya sendiri. Nah tapi yang seperti tadi yang Ko Gideon menarik tadi, yang di awal kita sempat off the record kita cerita, akhirnya kita memproyeksikan keinginan kita dengan sosok yang namanya Tuhan. Iya. Jadi kita menciptakan nih nama Yesus, nama apa kita sembah, tapi sebenarnya yang kita sembah diri kita sendiri. Iya. Begitu Tuhan nggak kasih apa yang kita mau, kita kecewa. Iya. Saat saya butuh duit, tapi secara kerjaan nggak mungkin, secara usaha udah nggak mungkin. Tuhan gitu. Tolong dong. Nah itu banyak ya, cukup banyak sih. Saya melihat ada banyak orang Kristen akhirnya kan begitu. Pak saya kurang apa Pak? Ada gitu. Saya sudah persembahan, sudah pelayanan Pak, sudah ini. Masa Tuhan nggak jawab doa saya? Cuma ini loh Pak yang saya minta sama Tuhan. Jadi kan jadi apa ya? Jadi flashback kisahnya anak sulung ya. Kok gini anak bungsu dan anak sulung. Betul. Anak bungsu yang keluar, lalu begitu kembali dipestakan, anak sulung ngamuk. Karena dia merasa, loh bapak nggak pernah buat pesta buat saya. Artinya waktu dia kerja di dalam rumah, harapannya kan pamrih. Ya saya udah kerja keras loh bapak. Ya masa kamu nggak apresiasi saya? Dan itu kan hidup kita banget ya. Hidup kita banget. Jadi kalau kita ngomong tentang kehendak Tuhan, ya jujur aja sih secara natur keberdosaan kita hampir pasti mustahil kalau kita mau sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Iya, tapi masalahnya kan gini ya Pak Joy ya, sering kita diajarkan, ayo kita selaraskan kehendak kita, apalagi manusia kan punya kehendak bebas ini. Ini saya belum nanya ke situ nih soal kehendak bebas. Ayo selaraskan kehendak kita sama kehendak Tuhan. Nah kalau kita belum bisa memahami kehendak Tuhan, gimana gitu kita bisa menselaraskan gitu? Iya. Ya, ini pertanyaan saya gitu. Jadi bagaimana dong kita bisa mampu memahami kehendak Tuhan meskipun katanya Pak Joy tadi mustahil lah gitu dengan keberdosaan kita gitu. Ini menarik kok. Jadi
izinkan saya meng-quotes atau pertanyaan-pertanyaan anak muda zaman now ya. Semoga pendengar kita juga anak muda yang mendengarkan saya. Apakah jodoh di tangan Tuhan? Nah, itu. Ya, jodoh di tangan Tuhan. Ya, saya bilang begini, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kamu harus kenal Tuhan ya supaya tahu tangannya yang mana. Betul nggak sih? Iya, Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhannya, gimana kita tahu itu tangan Tuhan? Jangan-jangan bukan tangan Tuhan. Dalam tanda kutip ya. Sama seperti pertanyaan tadi, gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhannya? Betul. Lalu Roma pasal 12 kan gitu, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan. Maka kamu bisa mengetahui manakah kehendak Allah yang suci, yang benar. Nah itu berarti hal utama untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita tuh berarti ya apa ya, gini loh, saya punya satu kalimat gini ya, you cannot understand the will of God unless you stand under the will of God. Kamu nggak akan pernah ngerti firman Tuhan sebelum kamu menempatkan dirimu tunduk di bawah firman Tuhan. Artinya ya kita harus datang dengan kerendahan hati ya, sama seperti khotbah di bukit ya. Yesus pernah ngomong, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan disebut berbahagia yang miskin. Nah miskin kan dalam tanda kutip ya, bisa bahasanya itu bisa dalam konteks miskin tuh nggak punya pengandalan apapun. Jadi I have nothing more, saya nggak punya apa-apa, saya datang dengan satu hal saja, kebergantungan yang penuh. Apa yang menjadi kehendakmu di dalam hidupku engkau nyatakan. Makanya selalu kehendak Tuhan sama kasih itu agak mirip kok Gideon. Miripnya gini, kasih itu sulit untuk dipahami, tapi bisa dijalani. Pada waktu kita menjalaninya, kita baru semakin paham apa itu kasih. Kehendak Tuhan juga menurut saya begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Kita nggak bisa paham, yang bisa kita lakukan menjalaninya. Waktu kita menjalaninya, kita semakin sadar apa itu sebenarnya kehendak Tuhan. Nah, yang pertama ya, persembahkan dirimu. Iya. Menjalani kehendak Tuhan itu. Meskipun kadang-kadang kesannya kayak trial and error gitu. Kita pernah gagal dong. Iya, betul sih. Dalam setuju memahami. sih. Iya. Makanya saya selalu ngomong, kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Berapa banyak nabi ya di dalam Alkitab yang kita baca itu gagal, fail. Ya. Bahkan even Samson juga fail. Ya, tapi ya tetap kegagalan manusia tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya the biggest enemies in our life itu kan diri kita sendiri. Diri kita itu yang kadang-kadang hidup dalam kedagingan ya. Hidup dalam kedagingan yang sulit gitu loh. Sulit untuk bisa menjalani kehidupan itu seturut dengan kehendak Tuhannya tadi. Yang tadi bahasaku gini tuh menyelaraskan itu ya. Karena kita selalu didorong oleh keinginan diri sendiri, diri sendiri. Jadi kalau bisa kita belajar untuk submission, mereka Roma 8:28 tuh baru berlaku. Nah banyak orang ngambilnya 28 aja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi mereka yang mengasihi. Ayat 29, supaya kita semakin disempurnakan sesuai dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Jadi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu adalah kita menjadi semakin serupa dengan anaknya. Dan gimana bisa jadi serupa dengan anaknya? Ya itu tadi, sama seperti Yesus meninggalkan kenyamanan surgawi datang ke dalam dunia. Ya sudah sewajarnya kita tidak mengejar kenyamanan dalam hidup. Kan ironis ya, menurut saya ironis. Yesus saja meninggalkan kenyamanan. Alkitab mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia nggak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Tapi kita justru kenal Yesus pengen mencari kenyamanan. Nggak logis gitu loh, nggak logis. Yesus saja meninggalkan kenyamanan, masa kita mencari kenyamanan? Loh, jadi maksudnya saya nggak boleh nyaman gitu Pak? Nah itu tadi, jadi kalau kita ngomong tentang kenyamanan kan di mana kita menaruh kenyamanan kita itu kan yang penting. Maka orang yang tidak pernah merasa puas untuk mengasihi Tuhan, itu akan selalu puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi sebaliknya orang yang merasa cukup puas mengenal Tuhan, gue udah belajar lah, saya udah ke gereja, saya sudah kenal Tuhan. Perhatiin orang yang seperti ini, setiap kali Tuhan ngomong kasih A, kasih B, dia selalu nggak punya thankfulness, dia nggak punya grateful, dia nggak bersyukur, dia selalu minta Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kurang begini, kurang begitu. Tapi orang yang tidak pernah puas mengenal dan mengasihi Tuhan, dia akan belajar untuk Tuhan apa yang Kau beri itu pasti yang terbaik. Karena di dalam kamusmu tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak terbaik untuk diberikan kepadaku. Nah itu bisa dapat dari mana? Ya semakin kenal sama Tuhannya. Jadi orang yang semakin rindu untuk mengenal Tuhan,
pasti akan selalu puas lah. Makanya kenyamanan itu kan ya apa ya? Kenyamanan atau kebahagiaan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya gifted ya. Bukan we seeking for, bukan mencari, tapi itu pemberian sebenarnya. Maka waktu kita di dalam Yesus, kebahagiaan, kenyamanan yang sejati itu sudah diberi, bukan dicari. Loh kenapa? Karena waktu kita mengejar kenyamanan, kebahagiaan, justru disitulah kita menemukan ketidakbahagiaan. We are seeking for happiness. Betul. It's the source for unhappiness life. Manusia ini selalu kurang aja gitu. Iya betul. Kita iya. kejar kalau gua dapat 5 juta, gua pasti happy. Sampai di 5 juta hilang. Iya. Lalu dia berpikir 10 juta, 15 juta, selalu begitu. Ya, punya mobil 1, punya mobil 2, rumah 1, rumah 2. Ya selalu I wish kalau kita ulang tahun ya. I wish. Kan ada satu gambaran ya. Tapi pada waktu kita sampai di titik itu ya kita empty juga sih. Kita ya bisa feel kayak kosong. Dan ini fun fact ya, maksudnya kita nggak usah ngomong tentang teori lah, fakta-faktanya beberapa orang yang dalam tanda kutip glamor yang kita rasa ini orang udah nggak kurang apapun ya. Tapi at the end of their life mereka suicide, mereka kayak ya saya juga nggak bisa ngomong karena kita nggak punya validitas data ya. Tapi ya fun fact-nya memang ada yang begitu, tidak bisa dipungkiri. Ya oke lah, biar valid paling nggak saya nanya lah, tadi Pak Joy sempat tadi katanya dulu pengguna narkoba gitu ya. Nah yang dicari apa sih waktu itu? Sama. Kenyamanan. Yes, happiness. Ya, tapi kan dalam indikator diri saya. Cuma memang ini yang menarik karena manusia kan kompleks ya Koy. Iya. Kompleksnya tuh luar biasa. Jadi kita ya, misalnya saya ini punya 1, saya punya masa lalu. 2, saya punya luka batin. Ya, entah itu sengaja tidak disengaja, dibully temen, omongan orang tua yang tanpa sadar. Saya punya personality, introvert, extrovert, sanguin, kolerik dan lain sebagainya. Saya punya temperamen yang berbeda-beda. Ya, jadi manusia itu kompleks. Nah, kompleksitas ini yang membuat kita itu waktu mencari sesuatu juga seringkali seperti sebuah defense mechanism, mencoba menutupi apa yang terjadi di masa lalu saya. Contoh aja sederhana misalnya gini, saya waktu kecil tanpa sadar ya, mami saya bersyukur saya punya mami yang terbaik lah. Walaupun waktu saya remaja dan pemuda banyak kekecewaan. Salah satunya adalah saya suka dibanding-bandingkan sama koko saya. Ya, dan pada waktu sebenarnya maksudnya baik ya, kita kan orang tua ya, ayo dong kamu seperti Koko tuh, memacu semangat untuk berprestasi gitu ya. Tapi karena kompleksitas personality saya nangkapnya negatif. Saya bilang, loh saya kan saya bukan Koko, kenapa saya harus seperti Koko? Ya, jadi Koko saya waktu itu kan jago main piano, ya, dia ada penghargaan, ada award ditempel di tembok, saya nggak punya. Ayo dong kamu 1 aja. Saya bilang saya nggak suka main piano, kenapa harus dipaksa? Saya gitu. Nah ini yang menarik ya, begitu dalam perjalanan kompleksitas itu ketemu sama komunitas. Nah komunitas ini, nah itu tadi kalau ngomong kehendak Tuhan ya, ya saya juga nggak bisa milih karena saya sekolah di Katolik kok, saya juga di Bandung tuh di sekolah di Katolik. Cuma menarik ya, teman saya malah banyak teman dari negeri, SMA negeri waktu itu. Ya memang pertemuan pertamanya dari, ini minta maaf ya, karena tahun 90-an di Bandung tuh sarannya cukup tinggi. Jadi ada cokim, ada bahasa kayak Chinese, pribumi, dan lain sebagainya. Nah saya waktu itu di sekolah Katolik, yang notabene mayoritasnya Chinese, tapi kulit saya agak hitam. Jadi kalau teman saya ada masalah sama yang warnanya sama dengan saya, yang dipanggil saya, Joy tolong dong gue gini segala macam. Terus kan gabung di, ya ini maaf saya sebut ya, misalnya ada organisasi ormas masyarakat yang terkenal yang loreng-loreng jaketnya, akhirnya saya gabung di sana, saya pakai jaketnya. Orang semakin wah, ini komunitasnya akhirnya memberi peluang untuk apa? Mengeksekusi berhala saya tadi. Karena di rumah saya dibanding-bandingkan, saya mencari sesuatu yang saya bisa dieksis, diakui. Disitulah Anda dapat penerimaan. Betul sekali, exactly. Disitulah saya merasa, wah, gue punya sesuatu nih. Caranya gimana? Ya jadi preman. Jadi preman supaya saya bisa diakui. Nah, Koko saya main piano, saya jadi preman. Kan sama-sama punya prestasi. Prestasinya cuma beda aja gitu. Tapi saya merasa saya punya prestasi. Oh, saya ajak teman saya kok ke rumah yang aneh-aneh itu. Antingnya di sini, anak pang, saya kenalin sama papa saya merasa bangga. Jadi kalau Koko saya punya masalah tuh, nelfonnya saya. Oh, saya merasa, wah saya bisa, saya punya sesuatu.
Nah itu tadi kompleksitas, jadi komunitas, personality dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi ngomong tentang kenapa kok pakai narkoba, apakah cari kenyamanan? Ya kenyamanan versi saya. Iya. Iya. Orang lain kenyamanannya versinya ada yang suka ikan. Kok gini tau ya? Saya ketemu satu orang, ikannya tuh ratusan juta. Saya tanya sama dia. Oh, hobi memelihara ikan gitu. Iya ya? betul. Kok bisa begini? Terus dia cerita, dulu itu ya hidup saya susah. Saya itu punya satu pengalaman tuh, dikasih orang ikan kecil, mati. Ini menarik ya. Pada waktu dia punya uang, akhirnya dia pengen pelihara ikan. Jadi ngapain? Cuma lihat ikan dan mengenang masa lalu saya, karena saya ingat ikan saya dulu mati. Nah, lu dapat apa terusan? Ya akhirnya dia kan mencoba untuk membalas dulu nggak bisa punya ikannya mati. Dia mencoba sekarang sudah punya uang, akhirnya dia pelihara ikan sebanyak mungkin. Nah itu kan seperti sebuah proyeksi ya terhadap masa lalu kita. Ada beberapa orang yang ya maaf ya sekali lagi ya mungkin memilih untuk menyukai sesama jenis misalnya. Ya, lesbian atau gay, dan ini minta maaf dengan diksi-diksi yang mungkin nggak cocok dengan pendengar kita. Tapi anyway itu ada. Kalau ditanya dan konseling, jawabannya ya kurang lebih sama. Ada kekecewaan terhadap gender tertentu. Ya. Dari mana itu asal muasalnya? Ya tanpa sadar lihat papanya suka pukul mamanya. Lalu dia merasa kok laki-laki jahat misalnya. Nah, itu kan merekam subconsciously. Ya. Akhirnya apa, begitu dia sudah punya kesempatan dan kemampuan, ya dia pilih yang dia suka, yang dia nyaman tadi yang kita ngomong. Tanpa ngomong tentang kehendak Tuhan. Yang penting dia nyaman. Akhirnya apa? Cari pembenaran. Nah, akhirnya pembenarannya apa? Itu tadi loh, kan Sodom dan Gomora bukan ngomong tentang homoseksual. Akhirnya ditafsirkan begitu karena sudah punya sesuatu untuk membenarkan dirinya. Akhirnya dia cari referensi supaya kenyamanan dia itu terakomodasi. Iya. Kan gini ya Pak Joy ya, sebuah kehendak itu kan didahului dengan sebuah kebutuhan. Nah kebutuhan manusia ini kan ya seperti Anda cerita, kepengen diterima, kepengen nyaman gitu ya kan. Akhirnya dia mulai melakukan kehendaknya, kepengenannya itu seperti apa gitu. Nah kalau keinginan Tuhan kan bukan, Tuhan punya kebutuhan emang. Maksudnya Tuhan? Kalau kehendak itu diawali dengan kebutuhan gitu ya. Saya tadi butuh kenyamanan. Saya berkehendak untuk pakai gitu ya, narkoba misalnya. Tapi kalau dikontraskan dengan misalnya kita bicara tentang kehendak Tuhan, apakah kehendak Tuhan itu juga diawali dengan sebuah kebutuhan? Menarik ya. Iya, jadi mungkin jawabannya agak sedikit filosofis lah ya, tapi intinya gini sih, waktu kita ngelihat Tuhan, kita tuh harus sadar ada dimensi yang berbeda. Jadi saya kasih contoh punya C.S. Lewis tuh bagus. Dia kasih gambaran begini, garis line itu kan satu dimensi ya, garis ketika ketemu dengan 3 garis lainnya itu jadi bujur sangkar ya. Semoga pendengar dan kita bisa mengimajinasikan bujur sangkar. Bujur sangkar itu cuma 2 dimensi, cuma kita lihat gini. Tapi begitu kita ngomong tentang kubus, kubus tuh diproyeksikan 3 dimensi yang lain. Iya, ada ke belakangnya. Nah kita dalam konteks tertentu tuh ada di dalam dimensi bujur sangkar. Bujur sangkar itu hanya bisa melihat satu bagian dari sebuah kubus. Ujungnya itu kita nggak bisa lihat. Kita hanya lihat, oh ini kotak ya. Itu juga kotak ya. Tapi padahal itu bukan kotak, itu 3 dimensi. Karena itu kubus. Kubus berarti di belakangnya itu ada. Kita nggak bisa lihat. Itu makanya Ulangan 29:9. Ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Jadi kita hanya bisa lihat di mana? Ya dimensi kita yang kotak tadi. Jadi kotak dengan kotak. Cuma bisa lihat dimensinya itu. Padahal ini bukan kotak, ini kubus. Cuma yang belakang kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa melihat di sini. Jadi itu pertanyaan yang sering saya temui adalah, kenapa kok Tuhan nggak tuliskan ketika dia setelah 12 tahun kemana, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang rasanya hampir dapat dipastikan ingin menjatuhkan ya kredibilitas firman Tuhan ya. Kok nggak ada ini, kok nggak ada itu, kok cuma 66 kitab dan seterusnya. Ya jawabannya adalah karena bagi Tuhan itu sudah sufficient, sudah cukup buat kita mengerti, memahami apa yang Dia ingin untuk kita ketahui. Ya kotak itu tadi. Jadi kita hanya bisa melihatnya tuh dengan dimensi yang sama. Makanya Tuhan jadi manusia supaya bisa sama ngomongnya, nyambungnya itu bisa sama. Nah kalau kembali ke pertanyaannya Ko Gideon tadi, gimana ya? Maksudnya memahami apa tadi ya? Kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan dalam konteks yang diawali dengan sebuah kebutuhan. Iya, dengan kebutuhan ya rasanya Tuhan tuh ya dalam konteks diri kita nggak ada kebutuhannya sih. Dia juga nggak butuh untuk nyelamatin kita. Oh, gitu ya? Iya, of course. Dia nggak punya kayak kewajiban tertentu untuk, oh ini manusia berdosa nih, aduh gimana nih kita harus nolong dan lain sebagainya. Saya rasa enggak sih. Atau mungkin butuh disembah-sembah gitu. Nah, iya. Lahirlah kehendak Tuhan. Oh, kamu manusia harus beribadah. Itu gitu. juga kadang-kadang juga jadi tricky loh. Karena ada orang yang mengatakan Allah itu kudus karena kita mengatakan itu kudus. Nah itu kalau dalam bahasa filosofi itu menarik tuh. Itu ada istilahnya ya. Ini dalam hitungan ketiga lupakan saja ya. Itu ontologis. 1, 2, 3 lupakan. Gitu ya. Saya tahu hidup kita semuanya udah susah. Saya tidak mau kita membuat hidup pendengar kita juga tambah susah. Tapi anyway, contohnya sederhana. Ini hitam, itu bukan kita ngomong itu hitam. Iya. Ini hitam karena di dalam dirinya memang hitam. Mic ini juga hitam. Iya. Kita sebut dia hitam ya dia hitam. Kita sebut dia putih, dia tetap hitam. Dia tidak terganggu dengan apapun menjadi sebutan kita. Itu makna di dalam dirinya sendiri. Sama, Tuhan itu tetap kudus, tetap baik, tetap mengasihi. Walaupun kita tidak menyembah dia. Dia nggak punya kebutuhan apapun. Enggak. Dia itu pencipta kan. Jadi kalau bahasanya di Alkitab tuh, apakah Tuhan tidak boleh dari menciptakan sesuatu dari bahan yang sama untuk hal-hal yang biasa dan hal-hal yang memang luar biasa, ya bisa dong, dari tanah liat yang sama kok. Ya itu kan, ya sama lah, seperti kita ini punya sesuatu lah. Gitu. Kan ada orang yang ngomong, misalnya ya contoh ya, saya punya 3 barang, 3-tiganya udah rusak, nggak kepake. Nah ini barang punya saya ya, saya bilang gini, kok saya mau buang nih 3-tiganya nih barang nih, misalnya katakan handphone nih, buang gitu ya, boleh nggak? Ya jawabannya boleh dong. Satu, alasannya sudah rusak, yang kedua punya saya. Ya, tapi saya ngomong begini, dari 3 saya mau ambil 1, saya mau perbaiki. Mungkin kok Gideon nanya, loh kenapa ambil 1? Nggak 3-tiganya. Jawabannya adalah sederhana, ya ini lagi-lagi punya saya. Kalau bahasa itu hak prerogatif. Dari 3 saya mau perbaiki 1, mau perbaiki 2, mau perbaiki 3-tiganya, mau buang 3-tiganya, ya itu kan hak-hak saya. Lawang ini punya saya, kecuali kalau minjem ya, atau misalnya nyicil belum lunas. Oke. Jadi dalam konteks ini manusia itu kan punya Tuhan ya, suka-sukanya dia gitu. Iya betul. Maksudnya gitu ya. Iya betul loh. Kalau manusia sudah rusak, sudah jatuh dalam dosa, yang layak dilakukan adalah ya upah dosa adalah maut. That's it. Tapi yang ini menarik ya, itulah makanya keajaiban anugerah kan itu. Makanya saya tetap yakin, mungkin pendengar berbeda-beda ya, tapi saya tetap punya sebuah catatan penting dalam teologi adalah predestinasi, bahwa kita ini sudah ditetapkan Allah untuk diselamatkan itu dalam kekekalan. Jadi bukan tiba-tiba di tengah jalan saya bertobat baru Tuhan pilih saya, nggak begitu sih. Ya, sejak dalam kandungan sudah dipilih. Ya, itu Alkitab berkali-kali juga ada catatan itu. Mungkin kalau ada yang butuh catatannya saya bisa berikan cukup banyak ayat-ayatnya. Nah dalam konteks bagian itu kita menyadari bahwa ini namanya anugerah. Anugerah itu ya kita tidak minta dikasih. Ada orang yang minta bisa nggak dikasih nggak? Ya masalahnya adalah nggak ada yang minta. Ya karena kok bisa? Karena tidak ada seorang pun yang cari Tuhan. Mereka menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Nah kalau kita diberi anugerah, ya anugerah itu apa ya? Nah ini yang kembali ke tema kita, kehendak Allah dan kehendak Allah dan kehendak bebas manusia. Apakah dalam konteks itu manusia kayak jadi robot? Iya, gitu. Nah sebenarnya enggak, cara Tuhan itu untuk membuat kehendak kita selaras itu tidak seperti orang on off ya, cetek gitu, terima Tuhan, off, enggak begitu. Tapi caranya dia adalah dia mempersuasi. Nah ini yang menarik ya sih. Jadi waktu anugerah itu dinyatakan, dia itu seperti, ini analogi ya, nggak sempurna ya, tapi ini analogi supaya kita bisa lebih paham. Kok Gideon, ini ada hotel bagus, ya. Ayo saya kasih gratis, anugerah ya, nggak ada apa-apa dikasih gratis. Terus Gideon lihat, enggak deh. Guys, ya kan ada pilihan ya, ada pilihan. Nah terus saya ngomong begini, lihat dulu, apa yang dilihat? Ini loh, kolam renangnya, dan mempersuasi, ya. Kolam renangnya ini, sampai pada satu titik, kok Gideon ngomong, oke deh. Nah itu kehendak bebas manusia akhirnya mulai berjalannya di situ, dan Tuhan itu caranya itu begitu. Nah cara Tuhan mempersuasi manusia macam-macam. Caranya dari seperti Zakheus mungkin. Entah kenapa dia merasa kosong, dia punya segalanya, begitu Yesus dengar
kayaknya ada sesuatu yang saya harus cari deh. Pengen lihat, ada yang begitu, ada yang melalui sakit. Ya. Wah, hidup saya ini dipersuasi nih berarti sebetulnya. Lo bisa Saya sakit kemudian sembuh. ya macam-macam, ya betul. Macam-macam masalah yang tidak pernah berhenti dipersuasi. Akhirnya pada satu titik dalam kehendak bebas kita memilih untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita nggak pernah tahu, tapi kalau ditanya, kapankah Tuhan bekerja? Sudah lama. Cuma kita nggak peka aja. Ada momentum-momentum. Seperti saya juga gitu. Saya ini masuk panti rehab tuh lebih 5 kali kok. 5 kali lah kurang lebih. Ya, pertanyaannya apakah di panti rehab pertama nggak ada Tuhan? Ada, tapi mengeraskan hati. Ya, saya merasa, aduh nggak deh. Entahlah kalau ikut-ikut Tuhan umur 70-an, 60-an, gue pengen have fun. Namanya anak muda kan. Nanti kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh nggak boleh ngecat rambut, nggak boleh keluar malam, nggak boleh clubbing, nggak boleh, aduh banyak aturan, nggak deh, capek gitu. Ya, akhirnya udah deh ikut hidup normal aja deh. Saya nggak mau ikut pakai lagi, tapi akhirnya terjerumus lagi. Sampai 5 kali. Dan saya waktu itu cara berpikirnya ateis sekali. Karena saya kan di Bandung tuh ikut kayak geng mobil gitu ya. Itu orang kan yang nyetir mobil itu ada yang mabok, ada yang apa tuh, tabrakan hampir tiap malam minggu. Yang meninggal itu ya bukan 1-2, banyak. Yang overdosis di pangkuan saya juga ada. Tapi apakah saat itu membuat saya sadar atau takut tentang kematian? Enggak. Padahal saya lahir di Kristen, saya berpikir ya mati kemana? Ke tanah. Udah nggak usah panjang lebar ngomong surga neraka. Iya, cara berpikir gitu udah capek gitu. Sesimpel itu ya. Iya, udah capek karena itu tadi Kogedion. Kenapa? Karena masa lalu saya begitu. Saya ketemu dengan hipokrit. Hipokrit itu munafik ya. Orang Kristen yang ngomongnya tok gitu ya. Pakai topeng. Ya pakai topeng tapi perilakunya. Jadi saya nggak merasa orang di gereja. Saya kepahitan sama gereja juga cukup lama. Karena jawabannya begitu ya, lihat atas, bawah gitu. Kan saya datang kadang bawa rokok, bawa alkohol malam minggu ya. Nggak ada tuh yang deketin saya. Padahal kalau saya sekarang belajar, Yesus tuh sahabatnya orang berdosa kan. Iya. Tapi saya merasa saya orang berdosa yang paling berdosa gitu. Yang lain tuh baik-baik gitu di gereja. Nah itu yang tadi kita sempat sebut, bukan jemaat yang meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan jemaat. Akhirnya gereja tuh membentuk sebuah klub, kayak klub. Yang seakan-akan tuh semua klub baik-baik saja. Iya betul, baik-baik saja. Padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik. Dan orang yang berdosa yang merasa masuk ke sana kan mulai risih ya. Iya. Orang yang pakai tato misalnya duduk, terus orang pindah. Saya begitu, saya merasa di gereja tuh ya nggak banget gitu. Nah pertanyaannya bertahun-tahun kok kemudian baru sungguh-sungguhnya di panti yang kelima misalnya. Kenapa nggak kedua? Saya nggak tahu. Tapi caranya Tuhan mempersuasi. Ya, sampai mentok dulu misalnya. Udah deh, I give up Tuhan. Ya, saya merasa udah kayak sampah. Saya merasa orang tua saya juga udah buang saya. Karena saya waktu itu dengar papa saya udah nggak mau terima saya. Jadi papa saya dia kerja di luar pulau gitu lah ya. Lalu mama saya harus bayarin panti rehab itu. Saya dengar belakangan ya waktu itu ya. Tapi ngutang supaya nggak ketahuan papa saya ngambil uang. Kan ditanya, ini uang buat bayar apa dan seterusnya. Akhirnya papa saya nggak tahu saya masuk panti rehab yang selanjutnya. Kenapa ada momen-momen itu? Sampai akhirnya di usia tertentu saya baru nyadar. Itu kan yang menarik kehendak Tuhan ya. Apakah pada saat itu saya baru dipilih? Enggak, dipilihnya sejak kekekalan. Saya waktu SMP saya Badung, SMA saya Badung, universitas tambah kacau. Pilihan Tuhan terhadap saya tidak berubah. Karena Tuhan memilih kita itu bukan karena kita baiknya. Makanya kan anugerah ya. Anugerah itu kan berarti diberikan kepada yang tidak layak mendapatkannya. Tidak layak mendapatkan. Kalau saya punya sesuatu yang saya bisa banggain ya at least misalnya kita datang bawa kado. Ya pasti ada alasan. Alasannya kamu ulang tahun. Tapi nggak ada alasan apapun kita dikasih loh, nggak ada. Itulah anugerah ya. Betul. Dan itu yang membuat kita sadar bahwa ya kasih Tuhan tuh begitu ajaib ya. Dan ajaib. Anugerah ini berlaku untuk semua ya. Kehendak Tuhan ya. Anugerah ini berlaku untuk semua. Maksud saya gini, ada nggak Tuhan itu berkehendak sampai ada orang yang tidak layak mendapatkan anugerah itu? Ya itu tadi, kelayakan itu kan bukan berdasarkan dengan perbuatan kita. Roma pasal 9 bukan usaha perbuatan kita, tapi karena di dalam dirinya Allah itu mau memberikan anugerah. Nah ini memang agak tricky ya, agak tricky ini. Saya tahu nanti pendengar juga mungkin jadi bisa multitafsir. Misalnya contoh gini, ada orang nih makan nggak diatur,
ya kolesterol tinggi, ya terus kemudian diabetes, lalu kemudian meninggal dunia karena makannya nggak teratur. Pertanyaannya adalah dia mati karena kehendak Tuhan untuk kehendaknya sendiri. Betul gak sih? Karena kalau logikanya diputer-puter, adakah orang yang hidupnya itu sehat-sehat, olahraga baik, ya, jaga makan, tetap juga mati? Nah, itu kehendak Tuhan ada atau juga. enggak? Nah, itu kan. Jadi kan kalau misalnya memang ditempatkan karena si kitanya do or don't do something kan, akhirnya kita jadi bingung kan. Loh yang ini, ya maaf ya, yang ini karena memang nggak jaga makan. Akhirnya dia meninggal. Ada orang ngomong, aduh iya nih orang sih coba kalau jaga makan. Pertanyaannya dibalik, ada nggak orang yang jaga makan lalu juga meninggal? Jawabannya ada juga. Iya. Betul. Iya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kita itu jaga makan bukan untuk panjang pendeknya umur, bukan. Harusnya adalah sebagai bentuk respon syukur kan, karena Yesus mati di atas kayu salib itu kan bukan cuma menebus roh kita kan, bukan, tapi juga menebus tubuh kita. Makanya waktu Yesus bangkit kan tubuh badani kan, bisa dipegang loh, sama Thomas tuh bisa dipegang. Artinya dia menghargai tubuh kita. Ini menarik. Nanti ada pertanyaan, Pak, kalau gitu orang Kristen boleh dikremasi nggak? Tapi jangan di sini dibahas ya, di kepanjangan. Kapan-kapan deh kita bahas itu ya. Iya, karena menghargai tubuh kan tubuh. Jadi waktu kita jaga makanan olahraga itu bukan supaya panjang pendeknya usia, bukan. Oke. Jadi artinya tadi saya garis bawahi kehendak Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan manusia kok. Iya, betul. Manusia mau melakukan apa kalau udah kehendaknya ya udah jadi gitu. Iya, betul. Makanya anugerah itu kan ada istilahnya tuh anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi orang yang sudah diberi anugerah itu tidak dapat menolak. Ya walaupun nanti awalnya begitu kayak Rasul Paulus. Iya. Bunuh pada at the end satu kali ya itu dia mempersuasi dengan cara matanya tertutup buta, dia dengar suara mengapa engkau menganiaya aku dan seterusnya. Itu experience-nya Rasul Paulus. Tentu saja kan berbeda-beda ya macam-macam. Tapi cara Tuhan tuh begitu sampai pada satu titik ya akhirnya kita baru sadar. Nah pertanyaannya itu tadi, bagaimana sekarang kita tahu bahwa kita sudah dipilih Tuhan? Nah jawabannya adalah setelah kita dapat anugerah itu memimpin kita kepada iman yang sejati. Jadi salah satu tanda orang itu sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan. Bukan menjadi orang yang lebih baik, bukan nomor satu itu, bukan nomor satu. Karena saya yakin Yesus tuh ngomong begini, kita itu ranting, dia itu pokok anggur. Kita ini ranting. Nah buah itu nempelnya di ranting, bukan di pokok. Tapi tugasnya ranting itu bukan menghasilkan buah. Tugasnya ranting itu menempel pada pokok. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh itu bukan kelakuannya langsung berubah, bukan sih, menurut saya bukan itu. Of course kita juga tidak menampik ya, nggak mungkin lah orang hidup dalam dosa terus. Tapi yang pertama adalah mindsetnya berubah. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah kalau di Alkitab tuh metanoia tuh pertobatan secara mindset. Noia tuh nous, pikiran. Jadi perpalingan dari cara berpikir duniawi kepada kingdom of God. Nah dari situ mulai pelan-pelan. Jadi kalau Gideon tanya saya, begitu pertama kali bertobat langsung berhenti rokok nggak? Enggak itu masih cari pembenaran. Ya. Pembenarannya gimana? Ya menurut saya ya kan di Alkitab nggak ada tertulis. Dan saya waktu bertobat sambil baca Alkitab ngerokok. Ya sampai sekarang juga nggak ada. Tapi kan itu pembenaran. Coba tanya deh beberapa orang selalu ngomongnya begitu. Mana gitu. Nanti kalau ada tubuh bait Roh Kudus, nanti jawabannya ada. Loh, gimana dengan orang-orang yang makan udang, makan sioba berlebihan kan sama juga. Itu juga kan berdosa. Membunuh kan, merusak tubuh juga. Orang yang pakai earphone itu kan merusak juga. Jadi jangan ngomong tentang rokok, selalu begitu karena cari pembenaran. Tapi itu tadi prosesnya kan lama-lama kan nggak sejahtera gitu. Dan yang menarik ini nih sedikit aja. Waktu saya bertobat ngerokok itu menarik. Jadi saya masih di resosialisasi. Jadi bukan rehab lagi tapi semi-semi ya. Nah setiap kali itu kita ada acara weekend gitu ya. Nah saya berenang di sebuah kolam renang. Setiap pasien yang keluar itu dijaga satu satpam. Itu yang aneh. Jadi yang keluar tuh nggak banyak ya. Nah kita berenang. Nah waktu berenang itu kolam renang tuh rame kok. Anehnya saya tuh keram lalu di tempat yang ya cukup dalam ya. Nah saya itu teriak-teriak nggak ada yang lihat sampai akhirnya ya singkat cerita sampai di ujung lah. Terus saya mikir aduh
kayak udah mau mati, udah nelan banyak air dan seterusnya. Terus saya ke kamar mandi. Oh gini lihat, saya lihat kaca, saya bilang begini, aduh malu ya kalau tadi saya mati, saya masih belum berhenti ngerokok. Malu ya ketemu Tuhan. Simpel aja, di dalam gitu ya? ketidakmengertian saya loh, karena saya belum sekolah Alkitab, awam, masih muda, saya merasa, saya begitu pulang, saya ambil semua rokok saya bilang sama mentor saya, ya, saya udah mau berhenti. Nah sejak saat itu saya tidak pernah menyentuh rokok. Padahal dulu waktu di panti ya, ini sedikit ya kok ya, waktu di panti itu ya, saking kita itu pengen ngerokok ya, kan tadi ada jalan-jalan di weekend ya, kadang-kadang nggak cuma berenang, tapi kemana gitu ya, kita tuh ngambilin puntung rokok, tembakau itu ya, kan ada yang puntungnya ya, kan kalau Samsu atau apa kan nggak ada filternya ya, kantongin, sampai di panti tuh kita kumpulin. Dilinting lagi gitu? Dilinting lagi. Ya ampun. Nah dilinting laginya tau nggak kok pakai apa? Pakai kertas Alkitab. Iya itu sampai satu Alkitab lebih habis, dan saya di rumah masih ada satu Alkitab yang tinggal setengah. Loh karena pakai kertas lain nggak bisa. Luar biasa. Iya nggak bisa, saking begitunya loh. Awalnya nggak bisa kan tuh maksudnya kenapa? Kan kecanduan rokok tuh nggak gampang ya, makanya saya kadang-kadang bisa berempati sih. Anak-anak muda ya, misalnya pendengar kita ya, saya bilang ya yuk kalau mau berhenti rokok ya atau apa gitu ya, saya tahu empati, saya tahu itu nggak gampang gitu. Orang ngomong udah berhenti apa, nggak segampang itu. Ada orang yang substitusi. Saya juga dulu nggak ada vape kan, ya sekarang ada ya, ada orang substitusi. Saya dulu dari setengah pak jadi 1 pak, jadi setengah pak sehari, jadi 3, 6 gitu ya, kurang-kurangi. Tapi tetap muter, nggak bisa gitu. Saya nggak habis pikir tadi dulu kenapa kok pakai kertas Alkitab? Itu yang hanya hanya itu kertasnya ada gitu. Iya kan di panti rehab kan nggak bisa beli atau yang paling menyerupai saking tipisnya itu. Iya, paling bisa itu, intinya itulah, dicoba. Jangan dicoba ya. Waduh, tapi ini lucu loh. Kan kita kan udah nyoba ya pakai kertas, ada kertas apa coba dibakar hitam. Itu sampai suatu kali itu teman saya lagi PA, kan di panti rehab kan ada persekutuan kan. Iya. Pegang kita. Gini, saya masih ingat tapi kasih kode. Terus masih belum ngerti. Terus selesai PA ngomong, ini lo kertas ini lo buat ngelinting. Gila lu, wah pertama itu kita tuh. Terus akhirnya gimana dong, mau ngerokok nggak? Akhirnya ya itu tadi sepakat. Ya ceritanya begitu kan, membenarkan ya. Ya udah deh dari belakang aja. Belakang kan peta perjalanan ya. Kan bukan firman Tuhan ya. Yeah, itu kan ada kamus, ada apa. Ya udah deh. Yeah. Tapi lama-lama sampai kita Mazmur. Aja begitu mau dibaca. Kita kan ngerokoknya kan gitu ya, panjang bikin gede gitu ya, terus gantian gitu ke kamar mandi, karena nggak boleh ngerokok juga di panti rehab itu, nggak boleh ngerokok. Jadi kita keluar gitu, ada yang buang air, ada yang nyedot, buang air nyedot gitu. Wah. Nah yang ini jelas ini kehendak manusia. Nggak mungkin kehendak Tuhan meskipun pakai kertas dari Alkitab. Saya ini banyak cerita yang begitu. Saya pernah lagi sakau. Cuma punya barang sedikit sekali. Kan saya dulu nyuntik ya. Yeah. Ini menarik. Saya lagi sakau, saya pengen pakai banget. Barang cuma satu-satunya. Jadi kalau kita pemake itu kalau nyuntik itu seperti orang ambil darah. Jadi harus dapat darahnya dulu. Arterinya dia harus dapat dulu, uratnya gitu. Saya kesini nggak dapat, kesini, ke kaki nggak dapat. Habis semua itu. Habis semua. Wah nggak dapat, pokoknya nggak bisa masuk itu. Iya. Terus? Begitu tau nggak? Saya doa. Nah lo, ini kan makin bingung. Doanya dalam nama Yesus. Believe it or not, setelah saya doa, saya masukin lagi, dapat. Nah itu kehendak Tuhan nggak? Nah itu makanya. Kok saya makin bingung ya setelah podcast ini. Makanya saya tadi bilang, kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam ketidakmengertian saya, waktu itu saya lakukan itu. Tapi Tuhan izinkan terjadi dan melewati fase-fase itu supaya hari ini saya bisa kasih tahu. Jangan mencobai Tuhan, jangan ngomong begini. Oh ini ada udang, ada syoba, ada apa? Kita berdoa dalam nama Yesus, semua diabetes, kolesterol diusir dalam nama itu, namanya mencobai Tuhan. Nggak begitu. Kehendak Tuhan tuh udah jelas gitu. Tapi kan kadang kita cari pembenaran. Nah saya waktu itu di dalam ketidakmengertian saya kok, saya lakukan hal itu. Dan Tuhan izinkan dalam tanda kutip. Nah ini yang menariknya. Jadi waktu yang kau datang saya khotbah itu kan, kan saya ngutip Lukas 22 kan. Anak manusia memang sudah ditetapkan untuk mati, tapi celakalah
orang yang kepadanya itu menyerahkan Yesus. Iya. Jadi Yudas Iskariot itu nggak bisa ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, itu kan bagian rencana kamu. bagian rencana kamu. Justru you harus thankful sama gue dong. Kalau nggak ada gue, kalau nggak ada gue kagak mati nih, kan gitu kan? Iya. Kan nggak bisa begitu gitu loh. Makanya kehendak bebas sama kedaulatan Tuhan tuh jangan dibenturkan. Kadang-kadang begitu. Ya kita harus terima. Ya memang bagiannya begitu. Tuhan punya rencana yang kadang, iya ya dulu kok. Kenapa Tuhan nggak mampetin aja sampai akhirnya saya misalnya frustrasi lalu kemudian nggak make atau apa, kok saya doa malah dapat. Setelah dapat itu loh saya dalam hati tuh, aduh puji Tuhan gitu. Ya refleks aja gitu loh, refleks aja. Itulah manusia itu kalau sudah mendapat kebutuhannya, meskipun itu bukan kehendak Tuhan, selalu bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya ada yang begitu loh. Datang ke dukun gitu, oh Tuhan pakai dukun ini. Jadi begitu. Mungkin tuh di atasnya, kok puji saya bukan saya. Wah ini menarik sekali nih ya. Anyway, thank you banget ini. Jadi artinya apapun cara Anda tadi ya, tidak menggagalkan kehendak Tuhan untuk membuat Anda hari ini melayani Tuhan. Kan, tapi gitu. dalam tanda kutip bagian itu tadi, bukan berarti juga kalimat ini kemudian jadi pembenaran ya sudah kita gagal-gagal aja. Enggak sih. Ya, jadi kegagalan kita tidak pernah mengagalkan rencana Tuhan. Terus kita hidup sembrono. Iya, digagal-gagalin. Iya, bukan kita kayak hidup gitu sembrono, dong. terus kita balapan, makan seenaknya, enggak. Makanya saya bilang tadi, ya mempersembahkan hidupmu itu adalah langkah awal, mempersembahkan hidup. Jadi waktu kita mempersembahkan hidup, yang jadi Tuhan itu Dia. Maka segala sesuatu yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya kan udah Pak Joy, kan cari jodoh, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Iya. Meskipun modusnya cari jodoh sih gitu kan. Ya sama sih sebenarnya, sama juga. Misalnya cari jodoh. Cari jodoh juga kan sama. Iya kan udah gitu. Kadang-kadang yang menjadi distraksinya adalah saya cari jodoh ini kenapa? Karena mungkin satu, tuntutan orang tua. Dua, tuntutan sosial. Teman gue udah punya kok gue kagak. Yang ketiga misalnya rasa sepi. Nah itu semuanya tuh harus diuji gitu loh. Makanya pada waktu kita sudah menguji itu, kita belajar mempersembahkan diri. Jadi belajar untuk Tuhan. Apapun yang Engkau beri, walaupun tidak sesempurna yang kuharapkan, tapi itu tetap yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya grateful. Ya betul nggak sih? Be thankful Tuhan. Nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah kadang anak muda pada waktu ngomong tentang jodoh, itu tadi listnya itu ya list duniawi gitu loh. Ya bukan berarti salah ya, saya bukan ngomong ya tinggi, putih gitu ya. Iya kan listnya dia kan, listnya kita kan. Iya. Nah itu tadi menyelaraskan itu di situ. Akhirnya nanti ada hal yang buat kita itu penting, waktu kita submit sama Tuhan, jadi nggak penting. Oke, kalau begitu saya tutup podcast ini dengan bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan seperti ini. Apa yang Tuhan suka, kita nggak suka. Justru tapi apa yang Tuhan nggak suka, kita suka. Ada pernyataan itu gimana Anda menanggapinya? Iya, pada dasarnya memang kalau kita hidup sebagai manusia ya, yang masih bergumul, makanya ada poin yang penting sih. Yang penting bukan menjadi orang yang sempurna, tapi orang yang mau disempurnakan. Jadi kadang-kadang seperti saya juga nggak ngomong 100% motivasi saya, pikiran saya udah selaras dengan apa yang Tuhan enggak lah. Saya harus sadari juga, bergumul. Kadang-kadang Tuhan minta saya untuk A, tapi saya cari excuses, cari alasan, bisa begitu. Tapi dalam proses itu, yaitu tadi ada komunitas, ada khotbah minggu, ada kerinduan baca Alkitab. Akhirnya dari situ Tuhan menegur ya, mengingatkan. Akhirnya disempurnakan tuh. Ya, lama-lama yang tadinya kita nggak suka, lama-lama ya walaupun berat ya, menyangkal diri memikul salib itu kan bukan hal yang gampang ya. Ya makanya tiap kali kita ngomong tentang siapa kita ini domba. Ya gambaran domba itu sudah cukup merepresentasikan kita lemah, ya suka tersesat, ya sukanya cari-cari rumput orang lain kemana-mana. Ya domba ya memang begitu. Maka domba hanya bisa hidup kalau bergantung pada sang gembala. Jadi dalam proses disempurnakan itu yang kok Gideon ngomong, apa yang Tuhan suka kita nggak suka. Tapi lama-lama ya perlahan demi perlahan. Contoh ya pemberitaan Injil, penginjilan aja. Kan kita juga nggak suka. Itu kan mengganggu zona nyaman saya ngomong tentang siapa Yesus kepada orang lain. Kayaknya cari berantem deh. Nanti gini, nanti begitu. Nggak usah pakai gitu-gituan lah. Nggak usah gitu-gitu udah lah. Tuhan sudah pilih siapapun yang Dia mau kan.
Tapi lama-lama itu tadi, akhirnya iya ya ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya dalam proses, makanya sekali lagi ya buat pendengar kita juga, ya kita nggak bisa jadi hakim atas orang lain sih. Semua orang tuh punya journey spiritualnya tuh masing-masing. Ada yang bisa cepat, ada yang mungkin prosesnya bisa lambat, ada yang mungkin sampai at the end ya, seperti penjahat di samping Yesus, not do anything, tapi Yesus ngomong hari ini juga enak ya, langsung bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Yesus. Ada yang begitu, ada yang Rasul Paulus, ada yang Timotius yang masih muda dipanggil dan lain sebagainya. Everyone have their own spiritual journey sih. Kita nggak bisa jadi hakim, jadi nggak bisa ngomong, lu kan jadi Kristen gini, masa lu nggak suka sih sama keinginannya Tuhan? Kita nggak bisa ngomong sih, karena masing-masing orang ada journey-nya sendiri. Tapi yang jelas apapun journey-nya at the end kadang-kadang kita tuh merasa kayak gini ya. Ciri-cirinya mungkin ya ketika kita bisa menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, mungkin awalnya kayak terpaksa gitu tapi iya deh kalau itu maunya Tuhan, iya deh gitu. Iya gitu ya ngomongnya ya. Iya betul. Iya deh. Kan macam-macam ya. Kayak kalian tadi cerita kan awalnya cuma ditanya ibu kos misalnya, kok nggak gereja sih? Kan terusik, kok bisa terusik? Kan agak aneh gitu loh. Orang lain mungkin ngomong, ya udah saya kan bukan Kristen atau apa gitu ya, udah cuek-cuek aja. Tapi ada orang yang terusik gitu. Ada orang yang merasa saya terusik karena waktu awalnya itu agama Kristen tante. Udah ngomongnya gitu. Udah ngomong gitu. Kalau nggak ke gereja ntar katanya Kristen. Kok nggak gereja? Tante nggak mau ya anak kosnya nggak Kristen. Saya diusir dong. Ada lagi kebutuhan saya. Ya betul begitu. Jadi selalu ada orang tuh dengan journey-nya macam-macam. Iya. Ya kan kita nggak bisa ngomong kayak memahami kehendak Tuhan tuh yang pasti adalah ya ini cuma dua aja sih. To be the son of God and to do the will of God. Menjadi anak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Iya. Sudah. Ya, kalau engkau mengasihi aku, tentunya kamu melakukan perintah-perintahku, kan Tuhan bilang begitu betul, ya. Omong kosong lah gitu kalau kita bilang cinta Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan perintah-perintah. Perintah-perintahnya itu ya kehendak Tuhan gitu kan. Iya betul. Okay. Makanya ada orang yang mencari apa yang tidak dinyatakan, sehingga kemudian dia nggak punya waktu untuk meresponnya apa yang Tuhan sudah nyatakan. Ada orang apa tuh, itu? Yang ada orang tuh nyari gini loh, saya nyari siapa? Apa ini? Pekerjaan siapa? Banyak orang Kristen begitu. Nyari apa? Yang nggak dituliskan lebih jelas. Itu yang contohnya? Ya itu tadi jodohnya apa, bisnisnya di mana, kuliahnya kemana. Yang memang di dalam Alkitab nggak ada. Tapi gara-gara cari yang akhirnya yang sudah jelas tuh kita nggak lakuin. Yang sudah jelas apa ya, jadi anak Tuhan, hidup dalam kekudusan, misalnya itu kan udah jelas, nggak usah ditafsirkan lagi kan. Tapi itu nggak dilakuin. Just do it gitu ya. Tapi yang itu jadi alasan, Kak, tolong doain saya butuh pekerjaan. Tuhan tuh mau saya kerja di mana gitu. Ya bagi saya yang pertama kali paham nggak kerja itu apa gitu. Iya betul nggak sih? Ada orang kan kerja tuh, ya saya sekali lagi bukan ngomong naif, income itu nggak penting ya. Tapi buat saya pekerjaan itu adalah sebuah bentuk kita menghormati Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan kasih. Ya kok gini punya talenta, Mas Abi, saya, siapa masing-masing punya talenta. Ya kita bekerja, eksekusi. Nah orang yang menghormati Tuhan saya yakin nggak akan pernah ditinggalkan. Berkat itu selalu akan datang sih. Nggak usah kita. Tapi orang yang mengejar berkat nggak pernah puas. Kalau saya ditanya banyak orang yang datang pada saya dan nanya seperti itu, pekerjaan saya apa gitu, apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk tentang hidup saya. Saya selalu jawab begitu simple. Emang saya dukun. Selesai sudah, dia pasti lari. Oke Pak Joy, terima kasih untuk obrolannya kali ini ya. Semoga setelah ini Anda tahu persis mana menjadi kehendak Tuhan dan kehendak Anda sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.